Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang mesin bensin 4 tak, baik dari konstruksi dan dari cara kerjanya. Ini adalah gambar animasi, gambar belahan atau gambar potongan dari mesin bensin 4 tak. Seperti ini bentuknya ya. Terdiri dari apa aja konstruksinya. Pertama, mulai dari AA ini adalah katup in atau klep in, berfungsi untuk membuka dan menutup antara saluran masuk dengan saluran dengan ruang bakar mesin. Kemudian yang B ini adalah tutup klep, yang C ini adalah intake manifold atau saluran masuk, berfungsi untuk memasukkan campuran bensin dan udara ke dalam mesin. Yang D ini adalah kepala silinder segini bentuknya ya, yang ditunjuk cuma ini doang, ini aslinya segini karena ini gambar potongan ya, bentuknya itu aslinya lingkaran aslinya. Kemudian yang E ini adalah water jacket, ini adalah saluran air pendingin atau air radiator. Kemudian yang F ini adalah blok silinder, yang F. Yang G ini adalah panci oli atau oil pan, bagian paling bawah dari mesin. Yang H ini adalah olinya atau pelumasnya. Yang P ini adalah krek as atau crankshaft. Yang O ini adalah big end, sambungan antara stang seher dengan krek as. Yang N ini adalah stang seher atau connecting rod, berfungsi sebagai penghubung antara piston dengan krek as. Selain itu juga berfungsi mengubah gerakan naik turunnya piston menjadi gerakan berputar di krek as, sehingga mesin itu berputar, yang mengubah putarannya, mengubah arah geraknya ini. Kemudian yang M ini adalah piston ya. Piston ini ibarat manusia adalah jantungnya. Ini yang pertama kali menerima energi dari pembakaran bahan bakar. Kemudian yang L ini adalah exhaust manifold atau saluran pembuangan hasil pembakaran nantinya. Yang K ini adalah busi sebagai pemercik bunga api yang nanti akan memicu ledakan bensin dan udara. Yang J ini adalah klep X atau katup X, katup pembuangan, sama seperti klep in. Ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran buang dengan ruang bakar. Yang I ini adalah noken as, berfungsi untuk menggerakkan katup sehingga katup dapat membuka dan menutup. Oke, langsung aja ke cara kerjanya ya. Mesin bensin 4 tak dalam satu kali siklus menghasilkan tenaga itu terdiri dari 4 kali gerakan piston, yaitu 2 kali gerakan naik dan 2 kali gerakan turun. Setiap gerakan piston itu terdiri dari langkah-langkah tertentu, yaitu pertama langkah isap, yang kedua langkah kompresi, ketiga langkah usaha, dan keempat langkah buang. Oke, langsung aja saya jelaskan satu persatu. Pertama adalah langkah isap. Bentar. Nah, ini adalah langkah isap. Langkah isap itu di mana piston itu bergerak dari tem A ke tem B atau dari atas ke bawah, dan juga posisi klep in ini membuka karena klep in ini bagian temlarnya bertemu dengan tonjolan noken as ini ya. Klep in membuka, piston bergerak ke bawah, sehingga di sini terjadi pembesaran volume dan akibatnya ruang bakar ini menjadi vakum. Karena vakum inilah bensin dan udara campurannya ini dapat terhisap masuk ke dalam mesin. Dan langkah kedua itu adalah langkah kompresi. Nah, langkah kompresi ini piston bergerak dari tem B ke tem A atau dari bawah ke atas sehingga dapat menekan udara. Mengapa sih udara harus ditekan? Jadi bensin dan udara itu dapat menyatu apabila fasanya atau bentuknya sama. Saat langkah isap, bensin itu bentuknya masih cair ya, masih kabut. Jadi masih sulit untuk bercampur dan bereaksi dengan oksigen. Maka dengan itu udara ini harus ditekan atau dikompresi. Sesuai hukum termodinamika, jika udara ditekan maka akan menghasilkan panas, seperti itu ya. Nah, panas ini berfungsi untuk menguapkan bensin sehingga bensin ini berubah fasa dari cair tadi bentuk kabut ya, cairan menjadi gas. Nah, sehingga dapat bereaksi dengan udaranya, tepatnya dengan oksigennya. Nah, di akhir langkah kompresi ini busi memercik sehingga terjadi ledakan. Dan terjadilah langkah ketiga, yaitu langkah usaha atau langkah tenaga atau ledakan sama aja. Nah, karena busi ini memercik, maka bensin dan udara ini akan terbakar dan meledak. Ledakan ini menghasilkan tekanan yang sangat besar dan mampu menggerakkan piston ke bawah lagi dari tem A ke tem B. Nah, di langkah ketiga inilah tenaga mesin dihasilkan. Jadi mesin dapat berputar itu
dihasilkan dari langkah ketiga ini, langkah usaha. Nah, piston bergerak turun ke bawah, gerakannya dari naik turun diubah menjadi gerakan berputar oleh kerak as dan oleh stang seher ini dan big end, sehingga kerak as ini gerakannya berputar. Gerakan berputar kerak as ini nanti akan diteruskan ke komponen yang bernama flywheel atau roda gila yang berada di belakang mesin. Flywheel atau roda gila itu berfungsi untuk menyimpan energi putar. Roda gila itu berputar terus ya, karena di langkah usaha ini tenaganya disimpan dalam flywheel atau roda gila, dan flywheel itu berputar terus karena menyimpan sisa energi dari langkah ketiga ini. Nah, energi-energi tersebut nanti dapat digunakan untuk langkah-langkah berikutnya seperti langkah buang, langkah isap, langkah kompresi. Jadi mesin itu menghasilkan tenaga di langkah ketiga ini. Kok bisa mesin itu melakukan langkah kompresi, langkah buang, langkah isap? Nah, karena energinya itu disimpan oleh flywheel atau roda gila. Selain itu juga diteruskan ke komponen-komponen berikutnya, seperti pada mobil diteruskan ke komponen sistem pemindah tenaga sampai ke roda, dalam alat berat untuk menggerakkan pompa hidrolik, dalam genset untuk menggerakkan dinamo generator. Nah, seperti itu. Nah, oke, setelah itu langkah keempat atau terakhir yaitu langkah buang, di mana gas hasil pembakaran itu dibuang ya, dibuang melalui exhaust manifold ke knalpot dan ke lingkungan. Langkah terakhir ini piston bergerak dari TMB ke TMA atau dari bawah ke atas, dan posisi klep X ini membuka. Ini membuka karena temlar ini terkena tonjolan dari noken as ya. Ini gerakan noken as dan gerakan kerak as ini 2:1, jadi 2 kali gerakan kerak as, 1 kali gerakan token as. Jadi noken as dan kerak as itu dihubungkan oleh timing chain atau timing bell atau timing bear. Waktunya itu udah ditentukan ya. Oke, seperti itu cara kerja dari mesin bensin 4 tak, cuma langkah isap, ini langkah kompresi, usaha, buang, lanjut isap lagi, kompresi lagi, usaha, dan buang. Seperti itu sampai selama mesin bekerja. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.